Siagian ngomong, ya. Ini saya kau bicara. Diam dulu. Diam saya kau. bicara. Kau diam. Yang saya bicarakan ya. fakta. Kau diam. Kau memulai. Kau bicara dia apa? Memulai. Kau bicara dia apa? Memulai. Apa pendapatnya terhadap argumennya Mas Hinton tadi? Bang Karni, pertama saya nggak kebayang kalau Mas Hinton masih berbicara soal ugal-ugalan. Kebayang saya adalah karena begitu dia mengatakan bahwa undang-undang ini diundangkan, ini akan memperkuat. Karena menurut saya ini tuduhan yang sangat serius. Bayangkan sudah ada 2 kadernya ditetapkan tersangka dan ada seorang komisioner ditetapkan tersangka dan mengaku. Iwan Setiawan mengaku bahwa dia bahkan, Wahyu Setiawan mengaku bahkan dia secara terbuka mengundurkan diri. Artinya Bang Karni, apakah kita mengatakan ini adalah kerja ugal-ugalan? Saya berharap Mas Hinton harus menarik itu dan tidak lagi menarasikan itu dan di mana-mana. Saya tarik itu, saya sampaikan itu Gak fakta. apa-apa, tetapi menurut saya, inilah menurut saya yang pengkhianat menurut saya. Kenapa saya bilang pengkhianat? Ya sebentar, nanti kau bantah. Ya, abang lagi ngomong nih. Gak ada abang-abang di sini, Bang. Ya, ini Saur Siagian ngomong. Ya. Ini saya Kau bicara. diam dulu. Diam saya kau. bicara. Kau diam. Yang saya bicarakan Ya. fakta. Kau diam. Kau memulai. Kau bicara dia apa? Memulai. Kau bicara dia apa? memulai. Kau Sampaikan tuh fakta, sampaikan ya, fakta, saya lagi giliran sampaikan fakta, jangan Ya. acting kau. Tapi jangan dia Bang ngomong ini. Sampaikan fakta, jangan asumsi, Tapi jangan tuduhan. Jangan sampaikan kau berkali-kali. Jangan Ya. sampaikan fakta. Jangan kau berkali-kali. Sampaikan fakta. Oleh karena itu, kau diam. Tunjukkan Ya, faktamu. kau diam. Dengar Ya, argumen giliran dia saya. nanti saya ngerti. Saya Ya. akan dengarkan Bang Karni argumennya. Bang Karni, itu yang saya bilang. Coba bayangkan ada petugas hanya mengatakan karena tidak dibacakan, kemudian mengatakan ini adalah orang-orang yang liar. Apakah seorang partai atau seorang, bahkan yang saya dengar sebenarnya tadi saya ketemu dengan dia di TV One, sebenarnya dialah yang mau datang ke ke Diponegoro itu menurut pernyataan daripada beliau lama-lama. Nah oleh karena itu menurut saya Bang Karni, inilah menurut saya apakah betul tuduhan kita itu adalah memperkuat. Itu yang pertama Bang Karni. Nah oleh karena itu menurut saya bahwa dari awal partai ini memang mau melemahkan itu adalah fakta. Bahwa yang benar-benar memang melemahkan adalah orang-orang partai. Dan yang kedua Bang Karni yang sangat serius menurut saya. Ini sudah diklarifikasi oleh pimpinan KPK. Bahwa penyidik-penyidik KPK pergi ke Tirtayasa, ke PT IKA. Bayangkan penyidik ini dilindungi undang-undang. Bukannya dia dibantu untuk melakukan tindakan-tindakan penyelidikan sebagai penegak hukum Bang Karni. Tetapi yang terjadi menurut kita sangat prihatin, bahkan mereka ini bukan sekedar disandera. Tetapi bahkan mereka sampai dites urin. Ini menurut saya sangat serius Bang Karni. Karena apa? Saya ingat. Ini janji daripada Kapolri Bang Karni, bahwa lembaga pertama yang ditemui itu adalah Panglima TNI. Setelah itu dia ke KPK, apa pesan daripada Kapolri, Saudara Idam Aziz? Masih saya ingat Bang Karni, dia bilang bahwa dia akan memperkuat daripada KPK. Pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang mengaku kepolisian ini berani, kemudian menyandera, bahkan mengetes penyidik dari KPK. Kalau kita lihat dari konfirmasi daripada Komisioner KPK sampai subuh baru mereka dilepaskan. Saya khawatir ini yang saya takutkan Bang Karni. Jangan-jangan ada subordinasi di kepolisian. Jangan-jangan Kapolri tanpa tidak tahu ada orang kerja mengatasnamakan polisi. Kemudian menyandera penegak hukum. Saya ingatkan kepada saudara Kapolri ini harus diusut tuntas. Kalau enggak menurut saya ini sangat serius, coba bayangkan. Kalau kita salah satu pertimbangan daripada revisi undang-undang KPK Bang Karni, di pertimbangannya ingat di filosofinya adalah apa? Sinergitas. Pertanyaan adalah ketika penyidik atau petugas sudah datang dia dengan dengan surat resmi, bukan malah dibantu pekerjaannya. Siapa orang ini? Inilah menurut saya yang menurut saya ini sangat tindakan serius. Nah oleh karena itu saya kira kalau ini tidak di-clearkan, ya itu yang kita bilang, fakta mengatakan ada orang dikejar di sana. Pertanyaannya adalah begini, siapa yang dikejar? Tetapi pada saat itu adalah karena ada partai yang sedang katakan tadi itu, nanti Pak Saud mungkin menceritakan, mau dibuat tanda akan di polis lain. Menurut saya,
Biasanya kalau ini proyek OTT, biasanya supaya mengamankan barang bukti segera diberikan tanda. Apa keberatannya? Menurut saya kalau memang kita memang positif, menurut saya Bang Karni, menurut saya adalah memperkuat KPK supaya pasti kerjaan-kerjaan KPK ini menurut saya buktinya kuat. Dan kalaupun ada kader seperti misalnya katakanlah pernyataan daripada Ibu Megawati, kalau sampai ada kadernya kemudian sampai mengkhianat korupsi, bahkan dikatakan keluar. Nah oleh karena itu saya kira mestinya KPK ini harus menurut saya dibantu, bukan malah lembaga yang tadi yang dikatakan Donald, lembaga negara bahkan kooperatif, kemudian mempersilahkan penegak hukum, tapi ini sebaliknya. Inilah yang mau saya katakan Bang Karni, yang sesungguhnya dari awal, yang sempurna melepaskan KPK itu adalah partai-partai yang selama ini, yang dikatakan kerjanya ugal-ugalan itu, yang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Nah oleh karena itu saya kira, siapa yang lari kemudian kepada Tirta Yasa, siapa orang-orang kepolisian ini, inilah menurut saya sesuatu yang sangat serius harus diungkap. Kalau tidak Bang Karni, bayangan saya, ini akan mengatakan bahwa kepolisian itu ada polisi-polisi, menurut saya polisi-polisi jahat, kemudian memanfaatkan polisi, lembaga kepolisian negara kita yang kita miliki ini, untuk kepentingan-kepentingan daripada kelompok mereka. Nah saya ingatkan juga kepada pimpinan KPK dan termasuk Dewas juga kesempatan yang sangat mulia ini. Kesempatan ini saya sangat menyedihkan sampai seorang juru bicara pun tidak hadir di sini supaya kita clear untuk menyelesaikan ini secara bermartabat, secara terbuka. Kalau tidak saya bilang penegak hukumlah. Bahkan ada tuduhan, katakanlah Kuningan itu KPK itu cabang daripada kepolisian. Saya pikir itu saya bisa amini sekarang ini. Karena apa? Faktanya polisi bukan malah kemudian membantu, tetapi bahkan kemudian melindungi orang-orang yang menurut saya adalah layak harus diusut tuntas. Itu menurut saya pengertian saya Bang Karni. Terima kasih. Ya izin Bang Karni. Karena ini pernyataannya tendensius ke partai kami ya, ke PD Perjuangan dengan penyegelan apa segala macam. Anda kan orang hukum. Di mana hukum itu? Ya, dia tidak menerapkan proses legalistik formal dalam penegakan hukumnya. Di mana? Tolong saudara jelaskan. Kemudian jangan berasumsi. Saudara juga ya. Saya ini di Komisi 3, mitra kerja saya itu polisi. Saya bukan dalam posisi membela polisi ya. Tetapi pernyataan Anda itu dengan menuding ada penyanderaan di KPK, itu pernyataan berbahaya. Pernyataan itu yang harus Anda koreksi ya. Ada KPK menyatakan bahwa personil kami disandera. Pernyataan Anda itu pernyataan konyol menurut saya. Kau yang konyol. Kau yang konyol. Bang Karni bisa dicek kepada pimpinan KPK. Ya. Ada kalimat sandra nggak penyanderaan polisi terhadap personel KPK? Anda ngomong ngejeplak tanpa data. Bicara pakai data. Betul. Jangan pakai asumsi. Dia. Nah, Bang Karni. Enggak, saya cuma menunjukkan biasakan pakai data. Jangan katanya, jangan berasumsi. Makanya kita bilang, saya ini mengatakan bahwa pimpinan KPK mengatakan bahwa sampai subuh penyidik KPK itu kemudian baru dilepaskan. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka pergi ke sana, apakah sekedar sholat mereka ke sana? Inilah menurut saya, bahkan saya bilang disandera mereka lebih daripada sandera bahasa saya. Tetapi fakta seorang petugas yang dilindungi oleh undang-undang masuk kepada petugas. Saya mengatakan ini mereka kemudian di tes urinnya menurut saya lebih daripada disandera. Ini menurut saya Bang Karni, inilah harus diusut tuntas siapa polisi ini. Ya, apakah dia memang ditugaskan oleh saudara Kapolri? Nah, menurut saya Kapolri lah menurut saya kalau memang yang menghambat tidak sesuai dengan janji-janji yang dijanjikan kepada kita. Inilah menurut saya Bang Karni harus diusut tuntas. Itu menurut saya. Terima kasih.